Halo Fortuners, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi kalian di bulan Maret yang fenomenal ini. Dalam astrologi bulan Maret ini setelah equinox tanggal 20, begitu kita masuk ke Aries season, itu adalah tahun barunya astrologi ya, karena Aries selalu zodiak pertama dan Pisces zodiak terakhir ya. Dan fenomenal yang lain adalah Pluto meninggalkan Capricorn masuk ke Aquarius ya, tanggal 23 Maret ya. Setelah 15 tahun di Capricorn. Juga Saturn yang dari tahun 2020 Desember, bulan Desember ya, dia meninggalkan Aquarius masuk ke Pisces. Nah, kita lihat dampaknya apa sih untuk 12 zodiak ya di bulan Maret ini. Plus gue akan buka pola baru ya, yang khususnya untuk melihat Saturn di Pisces dan Pluto di Aquarius itu seperti apa untuk kita semua dampaknya. Dan gue pilih dua dengan cara yang berbeda ya. Kalian pilih mana yang mempresentasikan diri kalian. Ini di akhir ya. Dan itu adalah petunjuk dan saran. Oke, cekidot untuk setiap zodiak ya. Hai Sagittarius, langsung aja baca energi kalian di bulan Maret. Seperti biasa ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan paksain untuk sesuai. Kali ini gue buka dengan pola baru, gue buka dengan 6 kartu aja ya. Dan udah gue siapin 2 tumpukan kartu, yang mana mereka adalah petunjuk dan saran untuk kalian di bulan Maret. Nah, kalian pilih aja dulu mana yang kalian pilih ya. Nanti di akhir bacaan, sebelum akhir bacaan akan gue bacain ya. Setelah gue baca Lucky Tarot. Nah, ini fokusnya tentang Pluto di Aquarius ya, dan Saturn di Pisces. Rose Watcher, kalian welcome untuk join karena energi kita suka ketukar, jadi sangat mungkin pesannya juga buat kalian ya. Kalau nggak sesuai, gue saranin untuk nonton nggak hanya sun sign kalian Sagittarius, tapi juga moon sign kalian dan juga rising atau ascendant sign kalian. Sagittarius, perubahan apa yang kalian butuhkan? The Fool. Lingkungan, pergaulan, network yang bagaimana? Aspirasi kalian terhadap lingkungan sekitar, harapan-harapan kalian akan dari lingkungan sekitar kalian. Ini energi yang Aquarius, kalian dapat The Hierophant. Dimana kalian bisa menggunakan kekuatan kalian? The Wheel of Fortune. Jupiter. Sagittarius gitu loh. Energi Mars, dimana kalian harus lebih proaktif. The Sun. Untuk energi Saturn, tanggung jawab baru apa yang kalian akan ambil? The Hermit. Untuk energi Saturn di Pisces ya, kalian dapat Judgment. Apa yang bisa support kamu untuk spiritual development kalian? Judgment. Under the deck, the Empress. Perubahan apa yang kalian ingin kalian butuhkan? Memulai sesuatu yang baru. The Fool. Ini energi Aries, dan di Aries ya, itu ada Venus, juga ada Jupiter, yang mana tanggal 2 kemarin mereka bersanding ya, satu sama lain dan saling berdialog ya kan. Jupiter dan Venus itu tentang money, tentang value, tentang relationship, tentang harmoni ya. Relationship di sini jangan terlalu sempit melihatnya ya. Relationship di sini bisa termasuk hubungan antara sesama, entah itu personal atau profesional, bahkan dengan diri kita sendiri ya. Relationship. Money, yang gue maksud money di sini ya memang money, atau ya value
value itu sendiri ya, yang bernilai ya, dan bagaimana kita menilai, mengapresiasi, menghargai ya, uh, yang hubungannya dengan relationship tadi ya. Karena bagaimana kita menilai diri kita itu tercerminkan keluar juga. Anyway, Jupiter ruler planetnya Sagittarius ya, itu bagaimana kita melampaui batasan-batasan kita sendiri. Jupiter itu planet keberuntungan, berkah spiritual, visi juga termasuk ya. Jadi apa yang membatasi kita, apa yang membatasi kita untuk bisa melakukan sesuatu lebih optimal ya. Karena Jupiter itu planet terbesar di galaksi kita ya. Jadi bagaimana kita menilai, bagaimana kita value, menghargai whatever itu ya, entah itu dalam relationship, hubungan kita dengan sesama, orang lain, bahkan diri kita sendiri ya. Jadi mungkin kalau ada beberapa dari kalian mungkin dapat lotre, menang lotre ya kan, karena emang energinya tuh keren banget, dan bahkan bisa dibilang itu hari terromantis katanya, hari terromantis selama setahun ini ya. Gue ngomong katanya karena selain buat diri gue sendiri, gue nggak melihat aspek-aspek dari luar gitu ya. Anyway, dengan energi the full energi Aries di sini ya, kalian ingin memulai sesuatu yang baru, dan mungkin ada yang ingin punya anak ya, karena energi Aries buat Sagittarius itu di rumah kelima ya. Dan ada yang mungkin ingin bikin project baru ya, kreativitas baru, ada yang ingin melakukan hobi-hobi baru ya, passion baru, ada yang mungkin juga romance baru, pacar baru, relationship baru ya. Perubahan yang kalian butuhkan. Untuk masalah lingkungan, pergaulan ya, network, aspirasi dan harapan kalian dapat the Hierophant, energi Taurus ya. Kalian komit dengan apapun yang kalian kalau kalian join dengan sesuatu komunitas, kalian komit, kalian all out lah kurang lebih gitu ya. Kalian komit dan kalian patuh, bahkan kalian setia, bisa dibilang begitu, terhadap network, terhadap teman-teman. Kalian punya kesetiaan itu sih ya. Istilahnya itu jadi bagian dari kesehari-harian kalian juga ya. Kalian pegang komitmen kalian dengan energi Taurus di kesehari-harian kalian gitu. Kalau emang tradisinya begitu, kalau emang peraturannya begitu ya kalian taati gitu. Untuk di mana kalian bisa menggunakan kekuatan kalian? The Wheel of Fortune, energi Jupiter. Lagi Jupiter ada di Aries. Apapun yang kalian ingin mulai ya, kalau kalian ingin memulai sesuatu yang baru ya, kalau kalian yakini itu ya, yakini juga tentang arahnya kemana ya, arahnya kemana dan jangan khawatir atas rintangan-rintangannya ya, yang bisa membatasi kalian. Lampaui batasan-batasan itu, batasan-batasan itu. Sadarin ya, kalau kita nggak punya rintangan ya, kalau segalanya itu mudah ya, it's not a good sign. Itu bukan sesuatu yang malah bagus ya menurut gue. Gue malah curiga gitu kalau nggak ada tantangan, nggak ada challenge gitu. Gue malah curiga, kok smooth aja gitu. Anyway, di hal apa, bagaimana
kalian harus lebih proaktif. Kalian dapat the sun ya. The sun itu ada di Pisces. Buat Sagittarius itu di rumah atau properti ya, atau ya sisi tradisi atau sisi stabilitas emosional kalian itu ada kebenaran yang terungkap atau ada pencerahan tentang rumah, mungkin properti, mungkin ya. Kalian dan di Pisces itu juga ada Neptune ya. Jadi mungkin kalian lebih punya arah pencerahan tentang kemana nih gitu, pindah kemana nih gitu, atau salah satu contoh, atau apa yang kalau gue pingin mau kalau gue punya goal untuk bikin keluarga kecil gue itu sejahtera, anak-anak begini ini, apa yang kalian akan lakukan? Kalian diminta untuk lebih proaktif. Karena Saturn juga masuk ke situ ya. Saturn juga masuk ke situ tanggal 7 Maret ya. Dan oh ya gue lupa depan jelasin kalau temanya Pluto ya. Anyway, nanti gue jelasin. Saturn masuk ke Pisces itu bersamaan dengan purnama di Virgo ya. Purnama di Virgo yang mana buat Sagittarius ya, itu lebih ke status, karir, dan reputasi ya. Jadi ada sesuatu yang berakhir mungkin ya, karena purnama konotasinya adalah ending ya. Lagi-lagi gue hanya ngingetin, ending itu hanyalah dualitas dari beginning ya. Ya ada akhir dan ada pasti awal. Kemana kita mau fokus saja, mau fokus ke ending atau mau fokus ke beginning ya. Biasanya kalau kita fokusnya ke ending kita sedih ya kan? Tergantung juga sih keuntungannya apa ya kan. Anyway, Saturn masuk ke Pisces itu secara global atau kolektif itu artinya adalah spiritual development, spiritual growth ya. Bagaimana kita menghadapi alam bawah sadar kita. Buat Sagittarius itu ada di tradisi keluarga ya, keluarga kecil, keluarga besar, stabilitas emosional kalian ya, dan rumah di sini bisa juga properti ya. Intinya kalian, alam bawah sadar kalian terbentuk dari kalian kecil ya. Mungkin kalian akan mendapatkan penjelasan di situ ya. Saturn itu arahnya adalah, karena Saturn itu adalah karma duniawi. Saturn itu yang menentukan kebijakan dan peraturan. Saturn itu yang membuat kita lebih membumi. Saturn itu yang membuat kita lebih bisa tanggung jawab dan disiplin. Nah, Saturn di Pisces itu selalu tentang spiritual, segala sesuatu yang di luar hal-hal yang sifatnya materi atau duniawi, yang kasat mata, yang invisible, sesuatu yang di luar kuasa kita dalam bernalar gitu kan. Tentang energi itu sendiri, tentang frekuensi, tentang karma, alam bawah sadar ya. Nah, Saturn di Pisces kita diarahkan untuk lebih bisa bertanggung jawab, lebih dewasa dan disiplin secara mental dan emosional. Bagaimana kita menghandle dan menghadapi alam bawah sadar kita sendiri. Di situ ada spiritual dekonstruksi dan spiritual rekonstruksi, ada self undoing. Self undoing itu adalah melepaskan atau release kebiasaan-kebiasaan lama kita yang kita nggak sadari, yang kita belum sadari. Yang paling kencang sih di sini adalah sisi emosional dan memori. Karena emosional tidak terlihat, lagi-lagi itu akan meng-create energi, dan memori pun sama. Oke. Nah, jadi kalian diminta untuk lebih proaktif dalam mengenal diri kalian sendiri. Termasuk bagaimana kalian
handle atau dealing dengan alam bawah sadar kalian, yaitu tradisi-tradisi yang membentuk kalian. Untuk tanggung jawab untuk energi Saturn, tanggung jawab baru apa yang akan kalian ambil? The Hermit, ya kan? Itu dan jawab. The Hermit. Kalian akan mencari jawaban dari dalam diri kalian sendiri dengan mengisolasi diri, dengan meditasi, dengan introspeksi, ya. Ini energi Virgo, purnama di Virgo, ya. Tanggal 7 bersama dengan Saturn. Dan di sini karena bicara tentang Virgo, purnama di Virgo, apa yang istilahnya bagaimana kalian mengorganisasi waktu kalian, membagi waktu kalian, ya. Entah bagaimana dampaknya dengan kesehatan kalian, khususnya untuk Sagittarius di sini dalam reputasi yang kalian bangun, mungkin bagaimana kalian melayani orang lain, bagaimana membangun karir kalian. Jangan lupakan kesehatan kalian sendiri. Karena lagi-lagi visi yang kita bangun, ya, visi yang kalian bangun itu, ya, kalau kita tidak ngeh itu maksudnya kalau kalian nggak menyadari saat ini posisi badan kalian sendiri, body kalian sendiri, visi yang segede apapun itu nggak akan pernah nyampe, akan kesampaian. Jadi Saturn di sini minta kalian juga bisa disiplin dan tanggung jawab terhadap whole body, mind, and spirit, kurang lebih gitu. Saturn di Pisces, bagaimana apa yang support dan bagaimana kalian akan merasa tersupport untuk perkembangan spiritual kalian. Kalian dapat judgment. Kalian dapat kesempatan kedua untuk memperbaiki atau mengakhiri cara kalian menilai, ya, karena yang sudah lewat ternyata kalian salah. Nggak masalah juga, tapi dengan kalian dapat kesempatan kedua untuk melakukan pendekatan yang berbeda, approach yang berbeda, ya. Ini energi yang Scorpio. Lagi-lagi bagaimana kita menilai itu, ya, bagaimana kita menilai itu sama juga mencerminkan atau melakukan adalah pengakuan dari dalam diri kita sendiri tentang siapa kita. Bagaimana kita menilai pun itu semua berdasarkan pemahaman, wawasan, pengetahuan yang kita dapatkan dari kita kecil hingga saat ini. Dan rumah Scorpio itu buat Sagittarius itu di rumah ke-12, rumah originalnya Pisces. Ya, tentang alam bawah sadar, tentang karma, tentang segala hal yang tidak terlihat itu, ya kan, di luar materi spiritual. Okay. Yang gue tadi agak skip, ya, penjelasan tentang Pluto di Aquarius. Pluto di Aquarius secara kolektif dan general, ya, itu akan ada perubahan tentang teknologi, kesadaran manusia, tentang kemanusiaan itu sendiri, bahkan ada pergolakan secara politik, ya, revolusi, whatever. Itu secara kolektif, ya. Dan Pluto kemarin ini dari 15 tahun ada di Capricorn, ya. Jadi kalau kalian mau kilas balik, lihat lagi 15 tahun yang lalu sampai sekarang, kalian lihat perubahan itu apa aja. Dan buat Sagittarius, it's all about how you value things. Bagaimana kalian menilai dan apa yang bernilai dan berharga buat kalian. Karena Capricorn ada di rumah kedua. Dan Pluto di Aquarius buat Sagittarius itu it's all about your mindset, persepsi dan komunikasi, ya, your intellectual, ya. Dan memang Pluto di Aquarius itu sangat-sangat wow, karena memang di terakhir Pluto ada di Aquarius itu it's all about mental.
mental ya, karena Aquarius itu kan udara, elemen udara atau angin ya. It's all about persepsi juga, layaknya Gemini, layaknya Libra ya. Jadi it's mental activity ya, aktivitas mental kita ya. Itu Pluto akan stay di Aquarius selama 20 tahun. Jadi walaupun tahun 2023 ini kita hanya akan merasakan 3 bulan, kemudian dia balik lagi ke Capricorn. Jadi selama 3 bulan ini kita akan merasakan ngicipin akan perubahan apa sih yang akan terjadi, lebih akan kita rasakan di tahun depan. Ya. Anyway, alam bawah sadar kalian, The Empress, energi Venus. Kalian siap melahirkan, menciptakan situasi dan keadaan yang baru, oke? Dalam keseharian kalian. Nope. Dalam kreativitas lebih tepatnya. Bahkan mungkin melahirkan anak. Kalau udah pilih belum untuk yang 2 ini? Itu bukan pertama atau bukan kedua? Gue bacainnya yang pertama dulu ya. Petunjuk dan saran untuk Sagittarius di bulan Maret. The Sun. Kalian minta untuk godere. Menikmati. Menikmati hidup kalian, keseharian kalian ya. Sun lagi-lagi ada di Pisces. Keharmonisan mungkin dalam rumah tangga. Ya mungkin ada beberapa dari kalian, karena Sun itu kebahagiaan. Nikmatin itu, atau untuk beberapa dari kalian ada pencerahan ya, ada pencerahan. Nggak semua Sagittarius sama ya. Ada pencerahan, ada kebenaran yang terungkap yang jelas. Dan yang kedua adalah deep knowing kembali. Ini kalau tegak. Ya. Kalian untuk mendapatkan kebenaran atau kebahagiaan itu, kalian diminta untuk lihat lagi ke dalam diri kalian. Karena kebahagiaan itu tergantung semuanya bagaimana kita melihat, persepsi kita sendiri melihat. Lagi-lagi bagaimana kalian menilai. Tumbukan kedua, Eagle. Jadilah elang yang setiap rintangan itu hanya akan membuat elang terbang lebih tinggi. Sebagai lompatan aja rintangan itu, kata si elang. Dia akan jauh lebih tinggi lagi terbang. Dan dengan ketinggian yang tertentu dia bisa melihat. Dia bisa melihat lebih luas. Dan jangan salah, dia pun bisa melihat sampai ke detil. Dia bisa punya visi yang lebih luas. Jangan takut untuk menjadi elang. Jadilah elang. Terakhir, jangan takut untuk terbang sendiri. Elang itu nggak, kalau terbang, kalau jalan-jalan juga kemana-mana dia sendiri, nggak kerumunan. Dan kartu kedua, Orphan. Mungkin kalian merasa sendiri, terkucilkan, kehilangan komunitas, kalian sendiri merasa terisolasi. Ya, jangan mengecilkan diri. Jangan takut untuk menjadi elang, untuk terbang sendiri. Jauh tinggi untuk melihat visi yang lebih besar daripada kalian sendiri. Kekuatan kalian, Jupiter, planet yang paling besar di galaksi kita. Kalian punya visi yang jauh lebih besar daripada itu, ya kan? Kenali batas-batas kalian dan jadikan batas-batas itu untuk kalian bisa terbang lebih tinggi, ya kan? Oke, udah. Kalau kalian butuh private atau personal reading, di bawah di box description gue itu ada nomor WA gue, kalian tinggal WA ya. Dan untuk semuanya, semoga bermanfaat, berguna, dan resonate. Kalau iya, jangan lupa untuk like, comment, dan share. Dadah.